Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kurata Ayun. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kondisi hidrologi lahan rawa. Yang pertama, menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 73 Tahun 2013 tentang rawa, rawa diartikan sebagai wadah air beserta air dan daya air yang terkandung di dalamnya, yang tergenang secara terus-menerus maupun musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut dan ditumbuhi vegetasi yang merupakan satu ekosistem. Hidrologi berasal dari bahasa Yunani yaitu hydrologia yang berarti ilmu air. Secara umum, hidrologi adalah ilmu yang mempelajari masalah keberadaan air di bumi atau siklus air, dan hidrologi memberikan alternatif bagi pengembangan sumber daya air bagi pertanian dan industri. Siklus hidrologi merupakan siklus yang terjadi pada lingkungan air yang mana proses air dari atmosfer turun ke bumi lalu kembali lagi ke atmosfer secara berulang. Hidrotopografi lahan adalah hubungan antara elevasi muka lahan dan elevasi muka air di saluran dan di lahan rawa pasang surut. Tipe hidrotopografi lahan dapat menunjukkan sejauh mana kemungkinan luapan air dapat mengenangi lahan berdasarkan luapan air pada lahan. Ada 4 tipe hidrotopografi, yaitu yang pertama, ada hidrotopografi A, adalah lahan terluapi sebanyak 4-5 kali pada siklus pasang surut selama 14 hari di musim hujan maupun musim kemarau. Biasanya di sini ditumbuhi oleh tanaman padi. Untuk hidrotopografi B, terluapi 4-5 kali pada musim hujan saja dan dapat ditumbuhi padi dan palawija. Hidrotopografi C merupakan lahan yang tidak dapat terluapi air pasang atau terluapi kurang dari 4 kali. Permukaan lahan umumnya relatif tinggi dari tipe A dan tipe B, sehingga air pasang hanya mempengaruhi muka air tanah saja. Hidrotopografi D tidak pernah terluapi air, namun pengaruh tinggi muka air di saluran mempengaruhi tinggi muka air tanah. Tipe A dan D biasanya ditumbuhi oleh tanaman yang keras. Hidrotopografi ini dapat mempengaruhi terjadinya sirkulasi air yang terkendali pada sistem tata air pasang surut, sehingga proses pematangan atau pencucian tanah dapat berjalan dengan baik. Kesetimbangan air merupakan perhitungan antara inflow dan outflow dalam periode tertentu. Dalam kesetimbangan air, komponen-komponen yang dihitung meliputi curah hujan, inflow, outflow, dan penyimpanan serta penguapan. Untuk studi kasus yang saya ambil itu terletak di Kampung Bararawa yang terletak di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Lahan di daerah ini tergenang air setiap tahunnya dalam waktu yang panjang. Musim kemarau terjadi di antara bulan Agustus sampai Desember yang berangsur kering hingga kembali tergenang. Siklus ini berulang setiap tahun. Menurut masyarakat sekitar, siklus ini sekarang sudah mulai berubah. Yang biasanya tergenang air selama 7 bulan hingga 8 bulan, sekarang sudah tidak menentu. Sehingga hidrotopografi di daerah ini termasuk tipe yang terluapi hanya pada musim hujan saja. Air rawa ini pernah mengalami musim kemarau dan kekeringan dalam kurun waktu yang panjang dikarenakan oleh El Nino yang menyebabkan terjadinya kemarau pada tahun 2015 di daerah ini. Siklus hidrologi di daerah ini sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim dan perubahan cuaca. Untuk memanfaatkan ekosistem yang ada di daerah ini, masyarakat membuka sungai-sungai kecil dan memanfaatkan sungai yang memang sudah terbentuk secara alamiah. Sungai-sungai tersebut dimanfaatkan untuk jalur transportasi air menggunakan jukung atau perahu. Sungai di daerah ini memiliki pola di mana anak-anak sungai saling sejajar dan alirannya tegak lurus dengan sungai utama. Aliran air di daerah ini relatif lambat karena topografinya yang datar. Selain itu, aliran air juga dipengaruhi oleh pasang surut air sungai besar seperti Sungai Paminggir dan Sungai Barito. Sungai yang melintasi daerah ini antara lain Sungai besar itu Sungai Paminggir,
Untuk anak sungai itu Sungai Awang Bamban, Sungai Awang Bani, Sungai Awang Kalang, Sungai Awang Luas, Sungai Awang Mail, Sungai Awang Paikat Irit, Sungai Awang Pangayuhan, Sungai Awang Pertanian, Sungai Tambak Kabau, dan anak-anak sungai lainnya yang diberi nama dengan nama masyarakat di sana. Masyarakat tidak melakukan penataan air yang intensif dan modern. Siklus hidrologi di daerah ini berlangsung secara alami mungkin, menyesuaikan musim yang berganti. Masyarakat pernah membuat rekayasa hidrologi seperti tabat untuk keperluan jalur transportasi air, namun itu hanya dilakukan jika diperlukan saja. Untuk keperluan air minum dan air bersih, masyarakat menggunakan sumur bor, dan untuk budidaya ikan air tawar menggunakan kolam. Awalnya, pemenuhan kebutuhan air bersih hanya berasal dari sungai Paminggir yang melintasi desa. Daratan sungai di daerah ini sekitar 28% atau 1.362 hektar. Air digunakan untuk mandi, mencuci, memasak, dan air minum. Penurunan kualitas air menuntut adanya pengolahan air baku untuk kualitas air yang lebih baik, sehingga pemerintah desa membangun fasilitas air bersih melalui program Pamsimas dan dana desa.